Halo, assalamualaikum. Good morning, everyone. So, I hope you in a good condition, right? So, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk melihat ataupun mendengarkan penjelasan dari video ataupun materi-materi yang dibuat oleh Bapak sama Ibu guru di sekolah, ya. Ini menunjang teman-teman untuk memaksimalkan dan melancarkan saat pengerjaan misi. In this today, I would like to deliver some explanation about the module. Ya, jadi hari ini Pak Fardan akan sedikit menjelaskan materi yang ada di modul ataupun yang ada di misi teman-teman, lebih kepada misi bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa menyiapkan misinya terlebih dahulu, ya. Kemudian buka bagian misi bahasa Inggris. Nah, ya, nih sepertinya Pak Fardan, teman-teman bisa membuka misi bahasa Inggrisnya sambil menonton video ini. Oke. In this assignment, ya, what you have to do is reading the text. Di misi kali ini, yang teman harus lakukan itu membaca teks yang ada. Ya, di sini Pak Fardan sudah menuliskan reading section, ya. Jadi sekarang itu waktunya sesinya membaca bahasa Inggris, materinya itu sudah membaca. Teman-teman jangan lupa untuk meminta tolong ke ayah, bunda, ataupun kakaknya, abangnya, tetehnya untuk mendokumentasikan saat teman-teman membaca, ya, membaca teks bahasa Inggris. Nah, di sini tujuannya, the purpose of reading section, I want to know about your ability to read English. It is carefully, ya. Jadi di sini tugasnya itu ataupun tujuannya itu, Pak Fardan ingin tahu kemampuan teman-teman saat membaca bacaan bahasa Inggris. Nanti kedepannya, I will give you some example in the next week, gitu kan? Di minggu depan, Pak Fardan akan memberikan sedikit contoh. How to read directly and then how to read carefully. Bagaimana cara membaca secara langsung dan juga membaca secara perlahan-lahan ataupun carefully itu secara teliti gitu. So, in the pronunciation, in the intelligibility, ya, dari pronunciation-nya, dari kejelasan pelafalannya, kemudian dari flow-nya. Flow itu ada alurnya gitu, saat kayak kita harus naik, harus turun, harus naik, harus turun dari nada kita berbicara. Nah, I will give you the example in the next week, ya. Next week itu listening section. Jadi teman-teman hanya mendengarkan dan cuma mengerjakan beberapa misi yang nanti Pak Fardan berikan. Nah, but in this day, untuk misi kali ini gitu teman-teman, yaitu kegiatannya reading section. Di sini Pak Fardan sudah menuliskan reading section dan juga beberapa teks, ya, tentang our school ataupun sekolah kita, itu SD Islamic An-Nahl. Ya, di sini ada penjelasan deskriptif gitu kan tentang sekolah. Nah, kemudian yang harus teman lakukan yang pertama, ya. Student have to reread the text on the below and take a video when you read the text. Jadi teman-teman harus membaca berulang-ulang terlebih dahulu bacaan yang ada di misinya, misi bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa untuk mempublikasikannya dengan video. Ya, untuk apa? Untuk nanti jadi bahan pertimbangan untuk Pak Fardan saat membuat materi bahasa Inggris. Ya, jadi Pak Fardan ingin mencari tahu dulu how your ability gitu, bagaimana kemampuan teman-teman
saat misalkan dihadapkan dengan membaca teks ataupun teks-teks bahasa Inggris ya. Jadi nanti untuk kedepannya Pak Fardan akan menyampaikan bagaimana sih cara membaca yang benar. Nah, kemudian after the student was finished their reading section, they should underline or rewrite the vocabulary that they didn't or they don't understand on the text below. Jadi kemudian sudah teman-teman selesai membaca teksnya, selesai memvideokan ataupun mempublikasikan saat membaca teksnya, teman-teman bisa underline ya. Kalau nggak underline itu menggarisbawahi kata-kata yang teman kurang tahu. Di sini kata-katanya kata-kata apa sih Pak? Kan ada noun, ada noun, ada the verb, ada apa lagi gitu. Teman-teman boleh kayak bahasa-bahasa yang asing kayak consisting itu apa sih, kayak kemudian beautiful ya, beautiful itu kan cantik ataupun indah gitu ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman masih kayak asing nih bahasanya, kayak misalkan honor itu apa sih, kemudian kayak mosque itu apa sih. Nah itu nanti teman-teman bisa underline, bisa garis bawahi, atau enggak tulis di box yang Pak Fardan sudah simpan ya. Teman-teman bisa menuliskan kosakata yang tidak tahu, nanti Pak Fardan akan kumpulkan, kemudian akan nilai. Mau sebanyak apapun yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa menuliskan ya. Kemudian nanti akan kita bahas di minggu depan, yaitu saat listening section. Jadi teman-teman tugasnya nanti minggu depan itu hanya mendengarkan Pak Fardan dan juga mencermati materi ya. Nah jadi sekali lagi tugas teman-teman yang pertama reread gitu ya, reread. Teman-teman harus coba membaca ulang ya, sampai akhirnya ini benar nggak sih bacanya, ini nggak benar nggak ya bacaannya. Kemudian kalau misalnya sudah reread, teman-teman sudah siap, teman-teman bisa memvideokan ataupun mempublikasikannya saat membaca teks. Contoh kayak gini ya. Pak Fardan akan sedikit membacakan reading section ataupun teks yang ada di misi teman-teman. My school is beautiful school. There are so many trees which make the air around the school become very fresh and clean. Nah, itu sedikit contoh mungkin untuk bacanya. Jadi ya sekali lagi tujuan kenapa Pak Fardan di sini tidak membacakan full, Pak Fardan ingin tahu kemampuan teman-teman saat dihadapkan dengan teks-teks bahasa Inggris gitu. Teman-teman harus percaya diri saat membacanya, jangan takut salah, karena nanti pun kita akan membahas satu demi satu, kita akan membenarkan kalau jikalau misalnya nanti ada yang kurang benar. Oke? Dan yang kedua, setelah teman membaca kemudian memvideokan, teman-teman bisa menggarisbawahi, underline atau enggak rewrite, bisa menuliskan di box kecil ini ya. Teman-teman bisa ada kosakata yang enggak ngerti, kayak fresh apa, clean apa, kemudian mosque apa, beautiful apa, building apa, field apa. Nah, bisa teman-teman underline. Kalau misalkan sebagian di underline, kemudian sebagian lagi dituliskan. Nanti kita bahas tentang apa sih artinya, apa sih itu vocabulary-nya gitu, meaning-nya apa ya. Seperti itu mungkin untuk penjelasan materi bahasa Inggris kali ini. Diharapkan teman-teman bisa senantiasa selalu percaya diri, selalu ingin berusaha ya, karena sesuatu yang diusahakan insya Allah gitu kan semaksimal mungkin bisa menjadi hasil yang baik pula. Jangan lupa untuk memulai semuanya dengan bacaan bismillah terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Fardan undur diri untuk misi penjelasan atau untuk penjelasan misi dari pekan 19 khususnya dalam bahasa Inggris. Terima kasih banyak, diharapkan teman-teman lancar. Kemudian jangan lupa Pak Fardan minta tolong teman-teman harus senantiasa ingin divideokan ataupun ingin dipublikasikan, itu kebaikan juga demi teman-teman, agar misalnya Pak Fardan tahu nih di mana apa ataupun apa yang teman butuhkan saat belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih banyak. Pak Fardan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.